Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilly Rista Sanjaya, NIM 186601116 dari kelas B mata kuliah Desain Arsitektur Islami 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan rumah tinggal dari klien saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang keinginan klien. Keinginan klien saya yaitu menginginkan rumah yang bersih, lalu furniture yang mudah dibersihkan, menginginkan mezanin, menginginkan 2 tampak depan dan belakang, dan menginginkan ruang kerja dekat garasi. Dan yang terakhir yaitu menginginkan view depan menghadap ke pegunungan. Dan selanjutnya data tapak berada di Jalan Locari Precet Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tapak ini memiliki luas 90 meter persegi. Tapak ini berada di dekat UIN Malang Kampus 3. Dan aksesnya itu lumayan gampang. Namun saat dari jalan raya menuju tapaknya itu jalannya turun dan agak jauh. Selanjutnya vegetasi. Di tapak ini tidak ada vegetasi karena masih kafling. Jadi tapak ini tergolong masih baru. Dan selanjutnya view tapak ke dalam, yaitu terlihat pegunungan dan keluar terlihat kafling-kafling. Selanjutnya batas tapak utara dan selatan adalah jalan. Yaitu tapak ini di depan dan belakang tapak ini ada 2 jalan. Lalu sebelah timur dan barat adalah kafling. Selanjutnya adalah kontur tapak. Tapak ini berkontur, jalan depan dan jalan belakang selisih ketinggiannya 2,5 meter. Selanjutnya matahari. Tapak ini terkena matahari secara langsung dan merata karena di sana masih tidak terdapat pohon-pohon yang besar. Selanjutnya suhu dan iklim. Kecamatan Dau, Kabupaten Malang memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi. Dan jika terjadi hujan, tanah di sana itu akan menjadi becek. Dan selanjutnya angin. Angin dari tapak terbesar berasal dari arah selatan, karena di arah selatan itu terdapat pegunungan dan jarang sekali terlihat vegetasi atau pohon-pohon. Selanjutnya kebisingan. Di tapak ini tidak terlalu bising karena jalan di depan dan belakang tapak itu hanya untuk dilewati oleh orang-orang penduduk di perumahan situ aja. Selanjutnya aksesibilitas dan sirkulasi. Akses menuju tapak itu mudah, namun jalannya agak turun. Dan sirkulasi, jalan di depan dan di belakang tapak itu lebarnya 5,8 meter yang bisa dilalui oleh 2 mobil dari arah berlawanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tagline. Tagline saya yaitu Healthy Nature. Tagline Healthy Nature ini diambil dari keinginan klien yang menginginkan rumah yang bersih dan menyatu dengan alam. Saya mengambil kata healthy karena rumah yang bersih itu sudah pasti sehat. Dan kata nature yaitu menyatu dengan alam. Selanjutnya konsep dasar. Konsep dasar saya yaitu tea house yang diambil dari tagline yaitu Healthy Nature. Karakteristik dari konsep dasar ini yaitu bersih, terbuka, dan alami. Bersih di sini menggunakan material yang mudah dibersihkan. Lalu terbuka itu tidak banyak sekat pada ruangan, dan alami menggunakan bukaan yang lebar sehingga cahaya matahari dan angin bisa masuk ke dalam ruangan dengan maksimal. Selanjutnya konsep tapak. Di depan tapak terdapat kolam ikan yang bertujuan menambah view keluar ruangan. Lalu di depan pagar terdapat taman kecil untuk menambah view alami ke dalam bangunan, serta menggunakan tumbuhan yang bisa menyerap dan menyaring polusi udara. Lalu di taman belakang terdapat penambahan jalan setapak untuk sirkulasi orang yang berasal dari utara atau dari belakang. Selanjutnya adalah konsep bentuk dan tampilan. Konsep bentuk dan tampilan dari rancangan saya itu ada 2, yaitu yang di sebelah utara dan sebelah selatan.
Pertama saya akan menjelaskan yang sebelah selatan. Yang fasad sebelah selatan yaitu menggunakan bukaan jendela kaca pada lantai 1 dan 2 agar udara dan cahaya matahari alami masuk ke dalam ruangan secara maksimal. Selanjutnya menggunakan atap miring dan menggunakan talang air sebagai penampungan jatuhnya air hujan. Selanjutnya menggunakan tanaman gantung sebagai menguatkan konsep nature pada bangunan. Selanjutnya yang di sebelah utara yaitu menggunakan jalan setapak sebagai akses orang dari arah utara. Selanjutnya penggunaan secondary skin dari material kayu sebagai penyaring cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, dan secondary skin ini bisa dibuka dan ditutup. Dan selanjutnya terdapat dinding rooster sebagai sirkulasi udara dan matahari agar bisa masuk ke ruangan secara maksimal. Selanjutnya konsep ruang. Di konsep ruang ini saya tidak terlalu banyak menggunakan sekat karena ruangan di sini kecil, yaitu hanya 6 kali 9,5 meter karena depan dan belakang terkena GSB dari jalan. Saya akan menjelaskan ruang-ruangan yang ada di rancangan saya ini. Dari pagar depan yang sebelah selatan itu terdapat 2 pintu utama, yaitu pintu masuk yang ke ruang tamu dan pintu masuk ke ruang kerja, agar jika ada tamu, orang yang berasal dari selatan ini tidak usah lewat ruang tamu dulu, jadi bisa langsung lewat ruang kerja. Selanjutnya naik 1,5 meter karena ketinggian per lantai itu 1,5 meter. Selanjutnya di lantai 1,5 terdapat dapur dan ruang makan yang menyatu, lalu terdapat musola dan kamar mandi. Naik lagi ke lantai 2 terdapat kamar tidur anak dan ruang keluarga. Lalu naik ke lantai 2,5 terdapat master bedroom yang di dalamnya terdapat walk-in closet dan kamar mandi, dan terdapat balkon. Selanjutnya konsep struktur. Struktur atap ini menggunakan atap miring dengan kemiringan 10 derajat. Untuk fondasi menggunakan fondasi batu kali dan fondasi foot flat. Lalu ini adalah gambar set plan-nya. Di depan dan di belakang bangunan itu terdapat jalan. Ini layout plan-nya. Selanjutnya ini denah. Lalu ini tampak depan, samping, dan belakang. Selanjutnya ini potongan ortogonal. Nah, saya buat tangganya itu split level dengan ketinggian 1,5 meter per lantainya untuk menghemat ruangan juga, dan untuk sebagai sirkulasi angin yang baik. Selanjutnya ini perspektif eksterior yang bagian depan, dan ini perspektif eksterior yang bagian belakang. Terdapat jalan setapak. Selanjutnya ini perspektif interior. Pada perspektif interior, di ruang tamu menggunakan kursi L untuk menghemat ruang, dan di sebelahnya terdapat ruang kerja karena klien menginginkan ruang kerja dekat dengan carport. Dan selanjutnya ada musola dekat dengan kamar mandi, ruang makan, dan dapur. Musola di sini tidak menggunakan dinding, hanya menggunakan sekat dan itu terbuka. Dan selanjutnya di lantai 2 terdapat ruang keluarga dan kamar anak. Naik lagi terdapat master bedroom yang di dalamnya ada WC atau walk-in closet dan kamar mandi. Lalu di sebelah
master bedroom terdapat balkon pojok, balkon di dalam, namun tetap bisa melihat indahnya di luar karena menggunakan secondary skin yang bisa dibuka dan ditutup. Dan yang terakhir adalah detail arsitektur. Di sini saya menjelaskan tentang detail secondary skin dari kisi kayu dan detail dinding roster dari beton. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.